Oke, di titik ini kalian mungkin juga udah tahu ya, Moondrop khususnya yang Space Travel. Jadi lini Space Travel sendiri nih udah sering nge-milking produknya ya. Kalau kalian udah pernah lihat di marketplace ada yang Moondrop Space Travel 2 sama Moondrop Space Travel Ultra. Itu sama juga kayak kalau kita ngelihat Moondrop May sama Moondrop Gravity Race, milking terus. Tapi kedua produk itu belum sempat kita review, jadi mungkin next video untuk Moondrop Race sama May. I don't know. Ya, tetapi untuk kali ini kita kedatangan Moondrop Space Travel. Jadi kakak tertua dari lini, ya sama itu, Space Travel. Langsung kita aja simak videonya. Welcome back to channel Ncast dalam segmen Sekedar Review. Dan untuk kali ini kalau kalian ngelihat apa yang akan kita review hari ini, itu kelihatan banget untuk channel channel kita ya. Konten yang kita akan buat hari ini tuh kayak kita bener-bener ngemis banget biar ada sesuatu yang biar bisa kita upload. Ya, jadi kalau kalian kenal produk ini Space Travel atau Moondrop Space Travel ini salah satu TWS yang udah pernah rilis ya di tahun 2023 silam ya. Jujur aja, ini dulu juga pernah menjadi setup pribadiku ya. Untuk daily TWS sebelum aku bener-bener kenal yang katakan tuh seperti audiophile banget gitu ya. Karena aku dulu jujur beli ini karena pure curiosity, kayak bener-bener penasaran. Kok ada ini box anime? Itu kalau di websitenya bilangnya ada box animenya, meskipun kita cuma dapat kayak gini. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Pure disappointment. Tapi ya udahlah. Kayak aku percaya brand Moondrop, aku percaya kalau produknya itu bakal ngasih sesuatu yang worth di harganya. Singkat cerita, barangnya aku jual. You just have to say that you're fine. Saat itu, karena aku pikir juga nggak terlalu impress sama TWS pada tahun itu ya. Lalu aku pikir itu roda juga mesti berputar. All in all, kita dapat lagi barangnya dari sebuah Madmeet di Kota Malang, Madmeet Audio, yang di dalam Madmeet itu kita sempat dapat dua barang sebagai giveaway. Yang pertama itu barang yang sudah direview oleh teman saya, yaitu adalah Moondrop Edge. Lalu itu Moondrop Edge sendiri itu juga jadi kayak grand prize dari Madmeet itu. Tapi juga tidak kalah dari Moondrop Edge, kita juga dapat Moondrop Space Travel. Jadi berhubung barangnya udah ada di kita, ya udahlah kita review aja lah. Mungkin beberapa dari kalian bakal bertanya ya, Bang, kenapa nggak review langsung Space Travel 2 atau Space Travel Ultra aja? Ya, next video lah. Kita juga cuma punya ini aja di studio sekarang. Jadi langsung aja kita masuk ke review Moondrop Space Travel. Sebelum kita masuk ke Moondrop Space Travel sendiri itu, kita coba riset sedikit terkait produk True Wireless Stereo yang pernah dirilis oleh Moondrop. Jadi yang kita pernah temui di marketplace itu khususnya ada beberapa produk sebelum si TWS kecil ini. Yang pertama itu kalau nggak salah namanya itu Moondrop Neko Cake atau Kuro Neko. Lalu ada juga Moondrop Alice yang harganya juga sekitar 2 jutaan atau 1 komaan gitu. Itu salah satu TWS dari lini mahalnya yang agak outdated juga, soalnya itu udah rilisan lama kalau nggak salah 2022 atau 2023. Selain Moondrop Alice, Moondrop juga pernah merilis salah satu TWS yang maskotnya itu beda dengan maskot yang kita sering ketahui sekarang, yaitu si cantik Mitsuki Yuki ini. Jadi untuk salah satu TWS-nya itu namanya Moondrop Sparks ya. Di dalam maskotnya itu mereka punya dua maskot yang kita juga nggak tahu, nggak kenal namanya siapa. Dari situsnya aja juga nggak mengenalkan itu tuh siapa kedua maskot itu. Jadi aku asumsikan ya mereka tuh kayak seperti prototipe maskot yang dikeluarkan oleh Moondrop sebelum si Mitsuki Yuki ini rilis. Selain maskot dari Moondrop Sparks dan juga Space Travel atau maskot yang kita kenal sekarang, Kuro Neko juga menggunakan maskot mereka yaitu gambar kucing aja sebenarnya. Jadi itu kayaknya nggak terlalu noticeable kalau kalian tahu. Mungkin karena namanya Neko ya, jadi Masa mau masang kayak gambar cewek sih, meskipun bisa sih kayak gambar cewek kucing. Marketing Moondrop, kontak aku. Ya, cukup basa-basi soal maskot sama waifunya. Langsung kita masuk apa yang kita dapat di dalam box penjualan Moondrop Space Travel. Jadi selain unit ya sama spare ear tips, kita juga dapat kitab-kitab seperti biasa ini. Jadi kitab-kitabnya ini juga
cukup esensial dalam kita mau pakai TWS-nya itu kayak guidance-nya untuk fitur-fitur yang dibawakan oleh si Space Travel ya. Bagaimana kalian untuk mengakses ANC atau mengakses transparency mode yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Selain itu kita juga dapat ini, kartu waifu Space Travel. Untuk kartu waifu Space Travel ini aku kurang tahu untuk Space Travel 2 sama Space Travel 2 Ultra itu kartu waifunya sama atau enggak, mungkin warna rambutnya berbeda atau unit yang dipasang di sini mungkin bisa berbeda. Nah itu aku nggak tahu. Sejauh yang aku tahu di Space Travel tuh mereka sudah menggunakan si Mitsuki Yugi ini. Dan beberapa yang aku temukan menarik terkait buku panduannya ini agak kurang kurang effort ya. Jadi kalau kalian lihat, khususnya di part ini ya, ini pakai bahasa Cina. Tetapi di tengah-tengahnya pakai bahasa Inggris. Nah, kembali lagi di sini pakai bahasa Cina lagi. Pause, guys, aku mau klarifikasi dulu. Untuk halaman terakhir dari buku panduannya itu menggunakan bahasa Jepang ya guys ya, bukan bahasa Cina. Aku lagi ngantuk gimana? Ya, tapi terserah. Itu pakai bahasa Jepang. Kembali ke video. Kita juga bisa lihat di bagian boxnya itu ada tertera spesifikasinya. Mungkin aku bacakan sedikit aja. Untuk produk name-nya ini ada tulisannya MDTWS0222. Mengimplikasikan ketika ada seri nomornya itu berarti ada produk yang mendahului sebelum Space Travel. Seperti yang aku sebut tadi, ada Moondrop, Sparks, dan sebagainya. Lalu ini Bluetooth version menggunakan 5.3. Sejauh yang aku tahu, si Space Travel ini malah lebih untuk versi Bluetooth-nya malah lebih bagus dibandingkan beberapa pendahulunya. Ya jelas lah, karena rilisnya juga berbeda waktu. Untuk codec menggunakan AAC atau SBC. Lalu untuk Bluetooth range-nya ini sekitar 10 meter. Sama seperti si Moondrop Edge yang sudah direview oleh rekan saya. Oke, selain codec dan juga fitur-fitur atau spesifikasi yang sudah saya jelaskan tadi, khususnya untuk baterai life dari si Moondrop ini ya, si Space Travel ini. Jadi untuk setiap batangnya ini ya, itu sekitar 4 jam aja. Namun jika ditambah dengan charging case-nya itu ada additional sekitar 10 sampai 12 jam kalau nggak salah ya. Itu kayak klaim dari websitenya ya. Mereka bisa up to 10 sampai 12 jam. Seperti yang saya janjikan tadi, jadi di fitur-fiturnya Moondrop Space Travel ini sudah support transparency mode sama ANC. Jadi yang bikin catchy dari khususnya yang True Wireless Stereo Moondrop ini ya, kalian juga mungkin bisa dengar nanti di Moondrop Edge atau di produk Moondrop setelahnya yang lainnya itu. Ada sesuatu yang catchy di sini, yaitu adalah ketika kalian mau ganti mode. Kan kalian kan mesti harus mencet ini tahankan, atau katakan seperti ini. Kalian mau ganti mode, mau mode ANC, kalian ketuk tahan selama 3 detik dan yang kalian dapatkan adalah suara cewek anime. Ini yang bikin saya suka Moondrop. Selain suara-suara anime yang mereka pasarkan itu, aku rasa desainnya itu cukup klasik ya untuk sebuah TWS batang seperti ini ya. Soalnya kalau kalian lihat TWS sekarang itu, aku nggak akan nyebut mereknya yang mana, itu mempunyai desain yang kurang lebih mirip semua. Meskipun mereka tuh menggunakan desain yang batang, tetapi kayak desainnya itu semua agak monoton. Yang dibawakan Space Travel ini emang unik ya. Jadi ada tulisan Space Travel-nya di sini untuk di sisi kanannya, lalu di sisi kirinya ini ada kayak semacam garis-garis futuristik yang bisa kalian lihat sendiri nanti ketika membeli produknya. Jadi untuk Space Travel ini saya akan langsung masuk ke suara atau tonalnya aja. Ini singkat aja ya, soalnya menurutku pribadi TWS itu sepertinya kayak jarang mengeluarkan inovasi suara yang bener-bener kayak wah gitu. Yang penting kalau TWS itu sepemahamanku, yang penting nyala, yang penting keluar suaranya. Jadi kita langsung singkat aja terkait suaranya. Oke, untuk Space Travel sendiri ini tonalnya itu sebenarnya masuk ke netral. Aku berani bilang ini slightly warm ya. Ada feels warm seperti penekanan di bobot mid yang enggak, sebenarnya bukan mid yang benar-benar berbobot, tapi kayak mid yang benar-benar berisi ya. Nah, yang pertama itu. Jadi suara vokalnya itu khususnya di vokal cewek yang harusnya kerasa shouty jadi lumayan sweet menurutku. Untuk singkatnya juga di karakter treble-nya. Jadi karakter treble-nya sendiri itu punya treble yang easy to listen ya. Jadi secara tonal sebenarnya ini enak, easy to listen dan juga nggak bikin kuping capek. Lalu selain tonal kita langsung masuk ke technical dan soundstage ya. Jadi untuk soundstage atau headstage-nya si Space Travel sendiri ini sebenarnya bukan yang luas banget, tapi acceptable buat
TWS, buat sekelas TWS ya. Bahkan aku mau bilang untuk harga segini ini pinpointnya itu boleh banget, akurat, cukup akurat ya untuk arah instrumen dan juga kayak pinpoint instrumennya dari mana. Tetapi bukan yang akurat banget, karena mengingat kembali ini cuma TWS, jadi ya problemnya itu kan banyak dari kayak koneksi Bluetooth-nya dan juga drivernya yang terbatas. Tapi mungkin aku punya sedikit kayak compromise terkait si Space Travel ini ya. Dia suffer the same problem sama kayak si Moondrop Edge yang udah di-review sama rekan saya. Jadi dia tuh volumenya kecil. Aku kemarin tuh tes bahkan di berbeda device ya, untuk di laptop maupun di HP, volumenya udah aku pribadi maksimalkan dan suaranya kayak masih gitu-gitu aja, kayak asbun. Kenapa? Apa ya? Aku belum nyoba di Space Travel 2 atau Space Travel 2 Ultra. Apakah mereka punya problem yang sama? Tetapi sejauh yang aku tahu, si Space Travel ini volumenya kecil banget. Bukan banget sih, lebih kayak kecil lah dibandingkan kalau kalian menggunakan earphone kabel dengan volume yang sama. Itu aja dari aku. Sekian sekedar review TWS kali ini. Kalau Space Travel ini jadi pilihan kalian setelah melihat video ini, yang aku yakin nggak akan sebenarnya. Good job! Kalian menemukan satu lagi video untuk memvalidasi opini kalian di media sosial. Mungkin sebelum aku nutup juga aku akan ngasih sedikit kenapa kalian harus beli ini ketimbang TWS lainnya di range harga yang sama ya. Ini menurutku bakal jadi worth it kalau kalian nemu di harga 200 ribuan. Karena kalau kalian lihat lagi ya, TWS di harga 200 ribuan itu mesti suaranya itu bass semua kan. Jadi kayak butek. Nah, ini bisa jadi refresh untuk TWS di lini harga kalau kalian nemu di harga 200 ribu ya. Maka ini bakal jadi refresh untuk semua TWS yang kalian temukan. Tetapi ya, kalau ini bukan TWS pilihan kalian, silahkan komen aja di kolom komentar apa yang bakal kita review di next video. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe, serta follow media sosial kita agar tidak ketinggalan review produk apa yang akan kita review di next video. As always, percaya kuping sendiri, and see you next time. Bye-bye!